Selamat datang di podcast Nanti Dulu bersama gue Abizar. Dan gue Jamil. Ini adalah episode pertama dari podcast kita, podcast Nanti Dulu. Nah, nanti dulu nih. Nanti dulu tuh maksudnya apa? Kan lu yang bikin. Iya, gue yang bikin. Ini mau jawab serius apa bercanda nih gue? Serius dulu. Serius ya? Serius dulu. Nanti dulu. Sebenarnya gue kepikiran dulu tuh pas gue lagi ngelamun gue. Ngamun. Iya. Kok bisa? Biasa. Kan banyak gawean kan. Kerja mulu kan kerja. Akhirnya kan kita butuh apa? Berhenti sejenak dulu. Berhenti. Iya, ngelamun tuh kita. Entaran dulu maksudnya. Entaran dulu gitu kan awalnya. Kayaknya asik ya kalau ngomongin nanti dulu gitu. Pas kita lagi bengong tuh banyak tuh. Banyak. Iya kan? Apalagi kalau lagi ini ya, kalau lagi berak tuh ya. Wah, itu sejuta Ngumpul, ilmu tuh. Ngumpul semuanya. Iya, jadi awalnya dari situ. Awalnya nih, awal mulanya nanti dulu. Ih, kayaknya asik juga nih ngomongin nanti dulu. Nanti dulu. Iya. Kalau misalkan filosofisnya. Aduh, ini terlalu akademik sih jujur. Nanti itu ngomongin masa yang bakal datang atau enggak masa kita sekarang. Kita bakal ngomongin semua. Jadi mau kita lagi ngapain kita omongin aja. Gitu pokoknya. Terus kalau misalkan dulunya, kalau dulu ntar kita bakal nostalgia. Nah, kita ini bakal nostalgia dulu nih. Soalnya kita masih pertama-tama, kita bakal ngomongin zaman dulu kita. Zaman dulu. Iya. Tapi ngomongin zaman dulu nih ya. Lu pernah kecil nggak sih? Hal apa yang paling lu inget pas kecil? Waktu gue kecil aku nggak tahu. Salah, bukan. Iya. Gue kecil yang paling gue ingat. Umur berapa nih? Bebas dah. Umur berapa aja? Waktu gue kecil ya. Waktu gue kecil, waduh banyak lagi, lupa gue. Yang lu paling ingat, yang paling nggak lu lupakan sepanjang masa, buset. Oh, satu deh. Gue waktu kecil Pernah begini sama Bupati Seragen. serius. Gimana? Gini. Bupati Seragen. Iya. Namanya siapa sih emangnya Bupati Seragen? Lupa. Ngarang gitu ya. Lupa. Masa lupa? Jangan, udah intinya udah aja dulu itu kasih duit. Iya, duit Asli kasih. berapa duitnya? Wah, lupa kita Pak. Kita di bawah kelas 4, masih kecil banget dulu. Lumayan itu dulu kasih duit. Bupati Seragen. Siapa sih Seragen? Gue nggak tahu. Bupati Seragen tahun berapa itu? 2000 berapa sih? 2000 berapa? Gue kelas 4, kelas 3. 3 gue 2000 berapa ya? 2012 lah, 2013 deh kalau nggak salah. Zamannya bakso goceng kali ya dulu ya. Dulu belum demen bakso sih. Oh iya. Kasih tahu dulu nama makan lu apa sih kecil sih? Kecil kita makan kebab. Gede banget kayaknya itu kebab. Itu sih kalau gue dulu pernah dekat sama Bupati Seragen. Bukan dekat ya, maksudnya pernah dekat aja. Cuman gue belum kenal dulu siapa. Lu ada nggak? Gue kayaknya kalau ngomongin kecil tuh takut nangis gue. Takut nangis gue. Nangis tar gue. Ngeliat ponangka ya. Iya. Dulu gue pas kecil pernah nanam buah naga. Nanam buah naga. Yang keluar api. Lu pernah nanam nggak buah naga? Bisa nggak lu pas kecil? Naga. Gue itu suatu pencapaian terbesar gue tuh kecil, buah naga. Sampai sekarang masih banyak tuh buahnya. Itu paling gue inget tuh dia. Gue nanam cangkok sih di SD, cangkok nggak numbuh itu juga, jambu. Jangan begitu, togenya gak bisa lu. Gue bisa. Airnya kebanyakan sih jujur dulu, airnya kebanyakan. Ngomong soal kecil lu dulu SD berarti di mana SD? Gue SD jaraknya
Ya kayak dari sini ke Bekasi lah, alias 500 meter dari rumah gue. Deket SD gue, nggak jauh. Nah, SD-nya apa SD-nya? Sini aja deket, SDN Pondok Karya. Kota Karya. Mantap. Karya terus. Berkarya ya. Berkarya terus. Katanya lu dulu sempat dipindahin tuh pondok SD ini. Itu ngapa tuh? Bukan dipindahin. Gimana? Dulu SD gue kelas berapa? Kelas 5 itu direnov. Iya, terus Numpang SD tetangga Pondok Betung. Lumayan tuh. keluargaan tuh ya. Warga tuh. Numpang situ lama tuh. Hampir setahun lebih tuh. Habis itu lulus. Sekarang habis lulus kayak TK, SD-nya gambar kartun. Enggak mau ngakuin asli. Lu SD di mana? Gue jujur ya, gue selama masa pendidikan tuh gue masuknya SD Islam mulu sih. SD Islam, SMP Islam, SMA Islam. Kalau gue TK Islam. TK lo Islam ya? TK Islam. PJMI. PJMI. Diajarin doa ini ya? Doa makan ya? Doa makan. Datang paling pertama gue. Masih pakai bedak tuh ya? Asli. Datang paling pertama beli jamu dulu. Beli Buyung Upi dulu tuh depan TK beli Buyung Upi. Balik-balik beli puzzle kayu dulu, beli puzzle kayu tuh. SD di sini aja deket-deket. SMP lu di mana SMP? SMP gue Puncak sih kita main di Puncak kita. Dingin. Main kita kan di pondok. Gue pondok. Sama. Lu juga pondok ya, cuman kita beda pondoknya. Cuman nanti kita dia di Puncak, gue Sukabumi. Iya. Pokoknya kita ntar ketemunya di Sukabumi. Iya, gue sama dia SMA-nya sama. Satu SMA. Mainnya di Sukabumi nih kita dari SMP. Dari SMP kita ya. Dari SMP. Dari SMA kita mainnya. Ketemu di SMA. Dulu gimana ya kita ketemu ya? Sumpah, gue nggak tahu ya. Pokoknya nih gue masuk ke SMA itu berarti lu masih kelas 9 tuh ya udah mau lulus lah, jadi gue nggak tahu. Dulu pas gue masuk belum kenal. Belum dekat. Pas gue pindah SMA baru 2020 tuh 2020. Ini udah 20 ya? 1920. Ini 20 ya? 2019 2020. Iya, COVID. Dulu kayaknya kita nggak ada kenalan, kayaknya nggak ada kenalin nama gue, nggak ada. Kayaknya nggak ada. Gue nggak ngerasa gue deh. Nggak ada. Apa? Gue sama Radit nih, ada Radit tuh teman kita juga, teman kita bertiga dekat. Gue kenal sama Radit di masjid. Gara-gara apa? Dia kan aneh tuh. Main hadro. Sore-sore main hadro. Oh iya, dulu. Sore-sore. Dulu sore ya. Main hadro. Terus gue lihat, tapi waktu itu dia lagi nggak main hadro. Dia di tiang gini. CB banget. Di tiang. Kata gue. Cuman gue juga lupa tuh itu kenalan gimana, gue lupa. Tapi situ ngobrolin Nurmus. Oh iya. Dulu zaman-zamannya itu ya. Dulu seneng banget kita tuh ngobrolin gituan ya. Asli ngobrolin Nurmus. Wah, itu mantap sih. Iya, COVID kena tuh gue COVID. Tapi gue diem tuh. Tapi COVID tuh kita ini nggak sih? Kayak libur nggak sih? Libur? Enggak. Kita sekolah nggak libur ya? Enggak, kita di sana. Oh iya, kita nggak libur. Keren nggak sih lo? Nggak ada yang pakai masker, nggak ada yang berjarak, nggak ada di sono. Sumpah, dempet. Buset, orang-orang COVID kita dempet. Nggak apa itu COVID ya kan, nggak ada. Cuman agak keganggu aja kalau keluar ya. Iya, nggak boleh. Iya,
katanya banyak apa namanya mata-matanya apa sih banyak namanya? mata-mata. Mata-mata ya. Gue nggak tahu tuh Biasa, mata-matanya. pondok mata-mata banyak. Iya. Pondok. Cuman emang enak, tempatnya enak, dingin banget, udah dingin. Buset. Itu kalau lagi subuh-subuh ya kita ya, buset, gak mau tuh kita ngelangkah tuh ke air kubangan tuh. Nggak mau nyentuh Iya. ubin tuh, nggak mau nyentuh ubin. Asli dingin banget bro. Dingin. Gue nggak tahu ya. Tapi walaupun dingin, kalau kita bawa mandi, dinginnya hilang. Gila. Dinginnya hilang. Iya. Harus mandi dulu, cuman ya kena air awalnya sih. Begitu. Cuman kadang-kadang gue kalau mandi subuh nih ketahuan nih sama bocah, udah anggapnya aneh-aneh tuh. emang rada-rada sial aja tuh orang-orang situ tuh. Setiap kita mandi pagi udah dicakinnya tuh, dicak-cakin tuh. Kok mayones keluar? Mayones keluar. Wajar kedinginan, ada orang kedinginan. Itu lagi ngapain tuh? Gurah ya. Pas itu. Jangan gila, jangan. Itu lucu banget sih jujur. Jangan gila. Kok ada orang gurah begitu? Jangan. Kok gak keluar dahak sih gurah? Jangan. Itu malamnya keluar dahak banyak itu. Oh banyak ya, banyak. Cuman paginya jangan. Iya sih aneh sih. Aneh. Kita udahlah ngomongin itunya lah ya, SMA-nya ya. SMA nanti masa-masa SMA episode berikutnya kita bakal ngomongin lebih lanjut ya. Lebih lanjut. Bakal banyak kejutan pokoknya dah. Banyak kejutan. Pokoknya apalagi kalau nanti Radit bisa datang ke sini. Wah, habis. itu mudah-mudahan aja. Itu rada aneh sih jujur ya. Kayak aneh itu orang paling aneh. Orang paling aneh. Sahabat kita itu ya. Iya. Enggak tahu tuh kabarnya ya. Rada ngilang ngindar gitu ya kayak ninja. Biasa kalau udah ngurus anak susah. Sumpah, gue nggak tahu itu orang-orang di sana kita ngomongin gitu dia pada percaya kali ya. Percaya sih kayaknya. Radit nggak bisa datang, lagi sibuk ngurusin anak. Oh iya pantesan nih. Universitas main di mana? Gue nggak tahu ya. Awalnya ya. Sebelum gue pengen masuk univ tuh, gue nggak kepikiran. Sumpah jujur gue nggak kepikiran gue bakal kuliah. Gue bakal gitu kayak ngomong. Gue awalnya kan pengen kuliah dulu, kita berjuang pengen duit. Negeri. Oh iya bener. Ya kan? Kita bareng. Madinah sih dulu. Cuman aduh kayak nggak mungkin banget ya kita nyoba ya. Ya aduh ngapain sih gue minim banget, kayaknya susah banget, kayaknya kudu ada ordal atau gimana. Gue pas itu mikir udahlah gawe tuh gue akhirnya tuh pengen nyoba gawe. Gue udah ditawarin. Gue ditawarin gue gawe kan, gawe pabrik gitu. Iya. Terus pas gue daftar, wah sialnya gue masih umur 17 tuh pas itu. Belum cukup tuh 17? Belum. NPWP biasa. Oh NPWP 18 bro. Iya PWP. Iya. Situ gue mikir kan, wah ini gue harus ngapain gue nih umur segini kan, masa gue nganggur gitu kan, gue mikir gitu kan. Ya udah, gue nyari masih daftar. Awalnya gue pengen di Bogor aja tuh. Bogor. Di mana nih Bogor? Dulu gue pengen ngambil di Wika tuh gue, kan kata gue deket nih dari rumah gue nih, deket Wika Ibnu Khaldun tuh Bogor, lumayan lah kan. Cuman kata gue kenapa gue nggak nyoba negeri gitu kan, gue mikir gitu kan. Negeri. Awalnya gue pengen lihat IPB. Kagak, gue liat IPB dulu yang deket kan. Oh iya, Bogor ya. Cuman kayak kok nggak ada pendaftarannya gitu kan. Udah bulan apa gue ya daftar ya, kayaknya bulan Mei itu gue daftar. Terus akhirnya kan nyari aja kan gue universitas negeri apa yang masih buka nih, kata UI nambah N tuh. Itu dia. Kok masih buka pendaftaran kan? Buset, ini paling beda nih kata gue nih. Pas itu gue langsung di UM4KN tuh gue. UM4KN tuh gitu gelombang paling terakhir. Gue masih inget banget tuh gue. Gue main terakhir gue. Main di sesi 2 gue terakhir. Mandiri betulnya. UM. Seleksi kan, seleksi mandiri kan. Kata gue, gue coba aja lah kata gue kan. Awalnya gue kayak gak ada niat buat
ngapain sih gue gak masuk juga nggak apa-apa gitu. Namanya juga nyoba ya awal kan. Nyoba nggak ada biasa. salahnya nyoba memang. Terus gue nggak belajar tuh. Nggak. Lo tahu sendiri SMA aja gimana. Jadi sebelum dia masuk itu sekolah kita nih nggak masuk di daftar UIN tuh nggak ada waktu dia nggak ada. Emang nggak ada. Underrated lah berarti ya. Underrated kita ya. Tapi yang berjuang gue angkatan gue sih, itu. Angkatan dia. Iya, zaman dia tuh baru tuh diangkat. Baru ada tuh nama. Dulu gue nggak kedaftar tuh namanya tuh nggak tahu. Tapi anehnya gue nggak belajar, gue kayak yaudahlah sebisanya gue gitu kan. Yuk masuk bro. cuman gini, pas lagi milih jurusan gue bingung gitu. Kenapa itu? Kita nggak punya apa basic ya? Basic apa nggak punya? Basic ya emang satu-satunya agama sih. Iya kan kita dari pondok kita. Iya kan agama kan. Akhirnya kan pilihannya banyak tuh kan. Pilihannya gue masuk. Wah ini apa nih? Kalau PAI kan nggak mungkin. Nggak usah PAI. Kayaknya ribet banget gue jadi guru PAI. Kita ngeliat guru PAI pas dulu gimana sih? Udah gitu masuk fakultasnya susah kan. Iya udah gitu. Udahlah gue ngambil usul. Kayaknya nggak tahu nih orang nih usul apaan nih kan. Kata gue ini apaan sih nih usul kan. Sumpah sampai sekarang ribet orang kalau nanya lu fakultas apa, gue jawab apa ya, Usuluddin. Apa itu Usuluddin? Nggak ada yang tahu. Iya beneran, sampai hidden gem banget sih. Hidden gem bener kata gue. Fakultas paling belakang, paling tua. Iya yaudah kan gue ngambil Usuluddin tuh. Itu pilihannya banyak kan. Ada berapa? 5 ya, 4 atau 5 sih gue lupa. Kalau nggak salah 5. Tafsir, tasawuf, akidah filsafat, terus hadis, sudah agama-agama 5 ya. 5. Kata gue pas lagi milih itu gue nyari yang langka kata gue tafsir banyak aja kayaknya. Tafsir banyak tuh kata gue nggak mau kata gue. Susah sih jadi mufasir. Susah. Berat sih kita jaganya berat. Terus kata gue hadis pondok sering gitu ya. Gue gitu kan kata gue. Terus tasawuf, apalagi tasawuf gitu ya. Hari-hari tasawuf mulu kan, ngebatin. Gak punya duit kali. Iya. Jujur sana susah lu mau beli apa-apa lu kadang-kadang. Jangankan beli apa-apa dah. Internet juga susah. Iya namanya juga tempat ini ya, tempat berkah ya. Nah itu susah. Tuh. Kadang ya ini mah nggak tahu ya di kota-kota besar sih. Mungkin emang udah banyak tiangnya gitu. Iya. Tapi kalau di sono tuh spesifik majelis sama masjid tuh sinyal nggak ada. Iya sih. Iya emang sih sinyal emang bener-bener gak ada. Susah. Sumpah lu mau make HP ya, simpati kayak mau pakai Telkomsel dah. Telkomsel mahal nggak ada. Kita main Indosat aja kadang ada satu itu juga gak berguna tuh satunya. Masih nge-lag, masih rebutan. Tapi kalau kata gue sih emang ada maksudnya gitu sih. Kayak lu mau bawa HP gimana pun tuh kayak gak guna susah. Gitu. Susah. Emang kita rasain tuh. Iya, zaman-zaman itu ya. Dibikin susah. Terus tadi masuk fakultas Akidah filsafat. Prodi filsafat ya. Filsafat ya. Itu jarang sih kata gue. Gue kan awalnya ini apa nih kata gue nih? Akidah filsafat. Buset, gue enggak tahu filsafat. Sama sekali. Tapi waktu angkatan gue masuk filsafat banyak banget yang masuk. Iya. Gue nggak keterima gue di situ. Oh iya dulu lu ambil filsafat ya? Gue ikut 3 jalur, 2 jalur awal gue ngambil filsafat nggak keterima gue. Tapi emang jujur ya. Emang iya sih nggak dibolehin juga sama Ustadz nggak ridho masuk. Tapi bener ya. Tapi gue dulu pas gue datang ke Ustadz lagi ya, KA ya, gue datang tuh ditanya kamu kuliah di mana gitu. Ngambil apa? Kuliah di mana gitu kan? Di Jakarta kan. Ngambil apa ente? Ambil akidah dan filsafat. Awas ente hati-hati digituin gua. La haula iya itu. La haula wala quwwata. Itu saking itunya kan gua jadi kayak wah, ya kali gua salah nih gua nih. Gua nyampe mikir gitu tuh. Itu masih semester 2 itu gua masih ingat tuh gua. Pas lagi datang kita ke Sukabumi kan. Itu masih gua jadi kayak masa ya sih gue salah gitu. Gue nyampe mikir kayak gitu. Sampai akhirnya kok biasa aja gitu ya. Kayak oke-oke aja gitu. Gue masuk situ. Kayak
ternyata pas gue mikir-mikir gunanya lumayan juga ya kalau gue gitu kan. Gue ngerasa kayak ketika gue masuk filsafat tuh ini kayaknya Pola pikir beda. kayak kayaknya gue nih masuk filsafat tuh buat ningkatin critical thinking. itu penting sih, penting kalau kata gue ya. Sampai gue akhirnya mikir kayaknya mungkin yang dikhawatirin tuh kayak gitu, khawatirinnya kayak kita nih kayak terlalu jauh gitu ya sama guru gitu kali ya. Itu jadi salah satu alasan tuh kenapa gue nggak dibolehin. Jadi ceritanya gini, gue tuh waktu waktu lulus tuh ngikut tiga terakhir tuh seleksi di UIN. Awalnya kita nggak bilang dulu tuh sama Ustadz. Nah, terus? Salah satu gue mau masuk UIN tuh karena ada dia. Gue pengen ketemu dia, pengen bareng lah gitu sama dia. Gue pengen masuk filsafat juga. Gue nggak ngomong sama Ustadz sebenarnya. Terus akhirnya pas di jalur yang kedua ini ada kesempatan ke Sukabumi gitu ya. Main, ditanya sama Ustadz, ente mau ngambil jurusan apa? Karena Usuluddin ya langsung aja dong mau ikut sama Abizar gitu, mau filsafat. Jangan. Gitu. Ana nggak itu. Gitu? Iya, jangan, Ana nggak ngebolehin lah gitu intinya. Di situ ada prodi apa aja kata Ustadz. Sebutin tuh tadi ini kata Ustadz, udah tasawuf aja. Sedangkan itu pendaftaran gue udah tulis filsafat 3-3-nya UMPTKIN. Tapi kabul ya jadinya UMPTKIN. Gue nggak bilang sama Ustadz gue udah daftar tuh. Ya udah akhirnya gue bangga, maksudnya gue mau masuk filsafat aja lah. Tes di UIN kan waktu itu datang. Apa sih lu pas itu UM apa? Waktu itu UM ya? UM datang. Yang pertama UM kan? UM. Terus yang pertama SPAN nggak masuk. Iya kan, SPAN PTKIN nggak masuk. Kita kan nggak daftar pas itu. Nggak sih? Gue daftar. Oh iya, gara-gara lu ya? Iya. Oh iya. UM daftar juga tuh. UM. Nah itu UM yang gue nggak bilang sama Ustadz itu. Nyampe sana, kita udah bangga nih, hari beberapa hari tuh dibuka nggak lolos. Itu gue niat, maksudnya gue niat belajar. Belajar itu gue belajar biar ngerti. Terus akhirnya apa gue ikutin kata Ustadz kali ya. Pas mandiri gue ngambil tasawuf. Berarti yang mandirinya apa tuh? Mandiri gue ambil tasawuf. Enggak, mandirinya kan ada UM, ada apa pas itu SN? Enggak, mandiri biasa, mandiri reguler. SNBP ya? Apa sih? SNBP. SNBP kayaknya belum ada dah. SPMB ya? Aduh, nggak tahu lagi. Lu apa sih pas itu yang terakhir? Kamu bukan UM kan? Udah bukan UM lagi kan? Bukan, mandiri doang, tulisannya mandiri doang. Oh iya. Iya, seingat gue sih. Wah, pokoknya gitu deh, lupa. Itu paling terakhir kan? Paling terakhir banget ya. Masuk, akhirnya ngambil tasawuf tuh dua-duanya. Oh, sama ilmu hadis. Cuman tasawuf gue tahu. Pilihan keberapa ilmu hadis? Kedua ya. Tasawuf gue pertama. Itu nggak niat justru. Lu nggak belajar tuh? Nggak niat, Jal, demi nggak niat. Nggak belajar. Kan itu online, malas-malesan tuh. Yaudahlah, nggak akan masuk. Yang megang, jadi gue tuh dibantu sama ada temen gue, angkatan gue, abang-abangan lah gitu, lulusan UIN juga. Oh, apa jurusan apa? Dia tarbiyah tapi. Oh, tarbiyah. Udah lulus. Iya. Itu semua dipegang tuh sama dia. Apanya? Ini gue apa namanya? Pendaftaran. Iya. Semua sama dia. Semua dipegang sama dia. Jadi waktu itu tahu dikabarin gue lulus, dia yang ngabarin. Dia ngabarin? Lu kagak ngechat? Gua enggak, dia ngechat gua, "Fal, terima lulus." Gua mah lagi di kamar, lagi rebahan. Ya udah akhirnya masuk itu. Nah, ilmu hadis itu enggak keterima juga. Yang keterimanya tasawuf aja udah. Berarti ilmu hadis lu ngambil di terakhir itu, di terakhir. Ngambil UIN mana? UIN Jakarta juga. Oh, UIN Jakarta juga. Berarti semua UIN Jakarta lu ambil ya? Jakarta. Nah, yang sebelumnya itu, yang UMPTKIN, justru gue ngambil di 3. UIN Jakarta, Bandung, Jogja. Oh, itu yang lu bilang beda-beda tempat ya? Yang filsafat semua, tapi nggak keterima 3. Terima ya. Tapi memang benar sih kalau misalkan guru udah ngomong kagak sih. Kagak. Iya. Walaupun gue belajar sungguh-sungguh. Iya. Enggak.
Iya, soalnya Susah. lu dari awal lu kan udah sebelum lu daftar kan lu ngomong dulu kan kayak pengen masuk. Enggak, Itu ngomongnya itu sebelum lu ngomongnya daftar. itu Pas udah ngomongnya itu daftar malah udah ya? daftar. Pas udah Udah daftar ya? daftar. Gue nggak bilang kalau gue udah daftar. Nah, pas udah daftar itu langsung bilang jangan. Iya. Gitu ya. Wah. Kalau yang pertama yang span PTKIN, gue nggak ngomong sama sekali justru. Jadi gue nggak pernah konsul karena baru ketemu pas kedua itu. Itu. Iya. Oh, soalnya gue dulu pas lagi daftar tuh, udah gue nggak ngomong siapa-siapa tuh gue. Pas udah lulus baru gue ngomong. Iya kan? Semester 2 baru main sama. Oh iya, semester 2 baru ngomong kak. Sampai diperingatin tuh. Hati-hatian teh. Awas, hati-hati. Iya, itu tuh gue masih inget banget tuh itu kata-kata itu. Tapi emang bener sih, maksud gue pelajaran filsafat di UIN tuh bener-bener kayak, barat semua bro. Parah. Asli, gue kira tuh balance gitu ya sama akidah-akidahnya gitu kayak oke lah gitu. Maksud gue masih belajar-belajar ternyata buset banyak banget baratnya. Iya. Sampai gue bingung gitu kan. Akhirnya sebenarnya basicnya UIN tuh apa sih gitu kan gitu loh yang mikir gitu. Iya, tapi di situ sih gue masih ada apa ya bersyukurnya lah ya masuk filsafat tuh jadi kayak gue jadi makin apa ya makin lebih hati-hati gitu gue nerima informasi gue hati-hati banget. Benar. Iya sampai gitunya. Zaman sekarang harus itu. Iya. Nggak bisa telan mentah-mentah. Bener. Susah. Cuman nih bagi lu sekarang udah semester berapa ya? 5 ya? 5 sekarang? Mau 6 kan? Mau 6. Enggak, lu selama lu tasawuf lu ngerasa gimana? Kalau sebenarnya secara garis besar ya. Iya. Itu pelajaran sering belajar sama Ustadz. Udah pasti sih itu. Kita tiap hari dipraktekin malah. Tiap hari. Iya. Itu belajar sama Ustadz. Ya contoh ya Risalah Mu'awana. Oh iya, Risalah. Tapi dibahas gak sih? Dibahas sama itu ya. Gue ngaji sama Ustadz. Ngaji tapi ini ngaji, ya. Agak sedikit itu. Iya, karya Imam Haddad itu dibaca. Tapi yang memang beda ya karena UIN kan masuknya akademis. Iya, pasti dimasukin psikologinya. Oh iya. Dimasukin kontemporernya. Iya, benar. Dimasukin kalau di Bandung itu psikoterapinya. Tapi yang paling spesial apa ya bahasanya yang paling spesial tasawuf di UIN Jakarta apaan sih? Kan tadi Bandung oke lah psikoterapi. Kalau di ini apa? Kalau di UIN Jakarta nih itu karena dia dari namanya aja udah ilmu tasawuf tuh. Iya. Kalau di sana psikoterapi ala tasawuf. Jadi terapi berbasis tasawuf. Enggak, terapinya gimana? Bekam. Apapun, mau terapi bekam, terapi rumah rumi, terapi tasawuf. Enggak, rumah rumi itu gimana maksudnya? Ada, jadi ya kayak psikologi lagi mainnya. Kayak gitulah. Gue juga kurang mendalami itu, belum mendalami kan. Nah, bedanya kalau yang di Jakarta, dia lebih banyak dapat ilmunya ketimbang iya praktek yang karena kalau dia kan berbasis emang pengobatan. Iya, pengobatan. Bukan ilmu semuanya. Itu di UIN Jakarta ilmu semua tuh. Iya. Tapi berarti kalau di UIN Jakarta benar-benar kayak teori doang lu ya? Iya, cuman emang secara ilmu ya lebih banyak karena semuanya dikaji kan. Iya. Kalau mereka ya mungkin misalkan Imam Ghazali punya satu kitab tentang pengobatan. Nah, itu tuh yang mereka kaji. Mungkin kayaknya kayak gitu. Kalau di UIN Jakarta ya misalkan Ihya yang gitu-gitu, jadi ya secara umum, bukan secara umum, maksudnya ya secara teori aja, teori keilmuannya tasawuf tuh. Wah, sebenarnya itu udah dibelajarin sih. Cuman ya karena pengembangan nyerempet psikologinya kayak gimana, nyerempet kontemporernya gimana tasawuf tuh di dunia barat, Prof Bambang tuh. Iya. Kontemporernya sama kayak gitu sih, paling kurang lebih tasawuf kayak gitulah.
Iya, tapi Makanya nggak begitu kita ke situ ya nggak kaget juga. Kasihan yang teman-teman dari SMA iya pasti. Gue juga gitu, sama. Gue tuh. sama teman-teman SMA tuh. Tapi cuman gue lebih apa ya, masih bisa lah mereka ngimbangin. Soalnya kebanyakan di gue tuh Inggris gue Iya. teksnya kan. Soalnya kan banyaknya barat. Gue juga kaget tuh. Gue kira oke lah namanya akidah filsafat Islam tuh kata gue. Ini berarti condongnya Islam nih kata gue nih. Pas ini datang Inggris gitu main di skolastik, main di gereja gitu filsafatnya. Iya sih kalau kemarin sama Prof Mutolib, Pak Mutolib Apa ya? Bahasa teks Arab, itu teks Arab ya. Kalau gue jarang bener-bener iya itu di klip sama dia iya. Kalau gue walaupun itunya teks Arab tapi dikasihnya tuh malah yang Inggris kalau gue. Iya, kayak kita nggak pernah sama sekali kayak nyentuh yang Arab gitu. Secara ini ya, secara formal ya. Secara teksnya. Iya, enggak jarang. Tapi apa? Ini yang gua enak gitu dari cara ngajarnya Prof Mutolib tuh. Bener-bener ngajarnya kayak di pesantren. Maksudnya kayak logat gitu, logat. Di logat iya, ya? Enggak di logat sih, cuman dia tuh bener-bener yang sistem ceramah gitu. Jadi ya sebenarnya emang apalagi tasawuf kan dia ya kita tuh harus paham gitu, nggak boleh kita yang nyari tahu sendiri kan, agak bingung juga sebenarnya apalagi yang modeling kita pemula gitu kan. Kalau dia bener-bener gitu jadi orang tuh gampang masuk, cepet tuh masuknya tuh enak tuh ya, apalagi tambah lagi teks Arab tadi kan. Iya sih, teks Arab ada tuh ya, semuanya bisa bahasa Arab semuanya. Tapi emang kalau lu kan ada tesnya gitu ya, ada pas itu ya, kayak ujiannya ada yang baca ya pas itu ya, baca kitab gitu ya kalau lu ya. Kalau baca kitab enggak, cuman ya kalau kayaknya semua fakultas di UIN enggak sih yang apa tuh awal masuk tuh ada bahasa Inggris, bahasa Arab. Oh itu mah pasti, maksud gua pas lagi pelajaran tuh pernah nggak sih ujian kayak ini kitab nih lu artiin atau enggak lu pahamin? Oh iya itu gitu dulu kayak gitu ya, kemarin yang UTS, Arab ya kemarin UTS gitu satu apa sebutannya, satu kaca kalau di Sunda tuh. Oh iya, satu halaman satu ini iya satu itu satu halaman. Iya satu halaman gitu, itu satu orang itu harus ditulis ke Latin itu. Benar. Tapi beda sih emang kalau di gue tuh bukan nekanin ke paham teks Arabnya, tapi kita ngebikin tulisan dari situ, dari bikin teks. esai. Kalau gue tuh wah, tapi masih oke sih, jadi teman-teman tuh bisa ngambil dari yang inilah ya, apa yang Inggrisnya atau apanya kan. Kalau lu kan harus ini ya, kayak harus yang dari Arabnya gitu ya. Cuman gitu bedanya. Kemarin lebih sering esai. Kemarin di semester kemarin terakhir kita dibagi satu kitab kalau nggak salah, tapi enggak, kayaknya itu beda-beda. Cuman mayoritas kemarin karena kemarin studi pemikiran Imam Ghazali kan, hampir 85% dari Ihya. Satu kelompok itu bisa kedapetan bangsa 40 sampai 50 halaman. Iya, satu kelompok. 50 halaman. 40, ada yang pokoknya ya 40-an sampai 50-an halaman itu dibagi per satu orang, ada yang 15, ada yang 17 halaman. Teks bahasa Arab. Terus disuruh bikin rangkuman dari teks itu, dibacain depan beliau, disuruh bacain. Nggak boleh ngeliat, nggak boleh, benar-benar harus kayak presentasi. 10 halaman lebih. Walaupun dirangkum itu banyak sih 10. Kita juga kan pernah ya pas lagi ngaji juga, satu halaman aja kita kadang ngelogat juga. Wah kelewat bro, itu paling takut dulu kita kalau suruh baca. Itu sama berarti gitu ya. Tahu sendiri Pak Mutolib, moodnya susah. Susah, mau cewek mau cowok hantem abis sama Pak Mutolib, gila. Cuman ya karena didikannya begitu bagus, tapi masuk semuanya jadi bisa. Kalau semester kemarinnya lagi
itu kita baca, itu mata kuliah studi tasawuf klasik, Oh, teks. ya teks berarti ya, teks banget ya. teks Oh. Arab. Hmm. Itu disuruh baca satu-satu, tembak langsung, baca. Kalau nggak bisa baca, ada yang melayang pasti apa aja. Iya, Ada satu beda cerita, sih, beda. ada satu cerita kita punya teman perempuan, Ah. disuruh baca, dia rada patah-patah, parah patah-patah. Terus sebelumnya dia ngejelasin tentang Al-Quran berbahasa Arab, dan kita sebagai hamba ya harus bisa, bukan harus bisa bahasa Arab, harus bisa baca Al-Quran itu. Karena ya itu karena syariat gitu kan. Iya. Begitu dibaca, itu dibawa sampai situ, kamu nggak bisa baca kayak gitu, ini bukan hamba yang dicintai sama Allah ini. Begitu. Benar, Pedes banget ya. Gila. yang kayak gini nih calon-calon nih Gitu. didikannya keras emang Sih. Cuman abis dari situ orang langsung pada introspeksi lah gitu. Wah, gua harus lancarin. Iya benar. Udah akhirnya situ udah bisa semua. Iya sih. Itu John, gila. Iya sih, kasihan juga sih Itulah gua. sedikit kuliah ya. Iya. Mudah-mudahan lulus cepet ya kita ya. Iya, 8 semoga semester ya. Semoga nih kita nih gampang lah mencari. Cuman emang gitu bedanya teman-teman. Kalau di gua tuh lebih banyak tulisan. Kayak kita kudu banyak. Wah, makanya kalau di gua paling jago banyak ngarang ya. Pada jago ngarang kata gue. Pokoknya setiap ulangan ujian tuh udah isinya ngarang semua tuh. Soalnya bebas gitu kan. Gimana pendapatmu? Wah, udah ngarang tuh cerita dari si Budi ya kan, dari Budi ya kan? Gambar VN. Wah. Gambar VN Kadang terjadi. Pokoknya begitulah, kita bedanya dia banyak ke teks Arab. Kalau gua ya udah gitu, banyaknya esai, banyak ngarang gitu kan. Tapi nggak ngarang juga, semuanya ada aturannya.